Pada episode sebelumnya, Manda sepertinya sudah tidak memberi Osman pilihan lagi. Manda ingin Osman meninggalkan Shirley dan Osman harus mengikuti seluruh permintaan Manda, karena anak yang dikandung Manda adalah anak Osman. Maka dari itu Osman memutuskan untuk memilih Shirley sebagai pasangannya dalam pemilihan wali kota nanti. Maka dari itu sekarang Osman membuat rencana untuk menyingkirkan Manda. Osman menyuruh anak buahnya melakukan rencananya tanpa jejak dan tanpa bukti. Kode itu menunjukkan bahwa Osman menginginkan Manda mati atau meninggal tanpa bukti tanpa saksi. Seperti rencana Osman, anak buahnya berhasil menjalankan perintah Osman. Manda dan Devan yang tadinya sedang mengendarai mobil, sedang mengobrol berdua, sedang bercerita tentang pernikahannya. Akan tetapi tiba-tiba saja mobil yang dikendarai Devan mengalami pas kendali, karena mobil tidak bisa dikendalikan. Maka dari itu terjadilah kecelakaan yang menyebabkan Devan dan Manda kecelakaan. Namun keajaiban datang, suster langsung saja menolong Devan dan juga Manda. Devan mengalami luka kecil di bagian kakinya dan juga di bagian kepalanya. Sedangkan Manda harus menerima luka yang cukup serius di bagian mukanya karena diakibatkan oleh kecelakaan itu. Wajah Manda terbakar sehingga harus melakukan operasi pada wajahnya. Awalnya Manda tidak menerima dengan kecelakaan itu, sebab ia harus merelakan wajahnya yang cantik harus terbakar seperti itu. Namun Anda dan juga Devan serta keluarganya sampai sekarang tidak mengetahui apa penyebab kecelakaan itu. Sekarang keadaan Manda, mau tidak mau Manda harus melakukan operasi pada wajahnya, sehingga ia dapat kembali cantik, dan bisa juga menjadi model, seperti kerjaannya selama ini. Ketika Devan sadar, dokter yang menangani Devan berkata, kalau Devan harusnya berterima kasih kepada suster yang telah berhasil cepat menolong Devan. Maka dari itu, keluarga Devan berterima kasih kepada suster L, terutama Felix sebagai adik kandung Devan, berterima kasih kepada suster L karena telah berhasil menyelamatkan nyawa abangnya. Bukan aja keluarga Devan justru sendiri berterima kasih juga kepada suster L, karena Devan sekarang dalam kondisi sakit, sehingga orang tua Devan menyuruh suster L juga merawat Devan. Maka dari itu mulai saat ini suster bukan cuma merawat Felix melainkan juga merawat Devan. Dikarenakan suster L juga merawat Devan, maka mau tidak mau, kedekatan suster L dan juga Devan semakin hari semakin dekat. Hal ini membuat Bayu tidak suka dengan kedekatan itu, sebab Bayu merasakan cemburu yang begitu besar, karena sebenarnya Bayu sangat mencintai suster L, tapi apalah daya Bayu sekarang, karena Bayu dan suster tidak ikatan sama sekali, sehingga Bayu tidak bisa melarang suster L untuk dekat dengan siapapun. Sedangkan Osman, yang mendengarkan kabar kecelakaan Manda, seolah-olah ia baru kecelakaan, padahal Osmanlah penyebab dari kecelakaan itu, karena Osman ingin menyingkirkan Manda dari kehidupannya, namun itu gagal, sehingga Manda masih bisa hidup akan tetapi wajahnya yang tidak bisa diselamatkan. Sedangkan Devan merasa bersalah karena kejadian itu, maka dari itu Devan menemui Manda. Di situ ada sangat sedih, sangat terpukul atas kejadian ini, dan Manda bilang kepada Devan jangan pernah tinggalin Manda karena wajahnya yang tidak cantik lagi. Di situ Devan udah berjanji akan selalu mencintai Manda apa adanya. Dengan perkataan itu tidak sengaja suster L melihat kejadian itu. Suster L melihat apa yang dikatakan oleh Devan. Suster sangat terpukul sekali sebab laki-laki yang ia cintai harus mencintai wanita lain di depannya. Namun sepertinya Felix tidak menyukai jika suster L harus merawat Devan. Sepertinya rasa benci Felix terhadap suster L mulai berubah menjadi cinta, sehingga ia tidak suka atau cemburu jika suster L merawat Devan juga. Maka dari itu dengan kesombongan dengan prinsipnya, Felix berkata jika suster L mempunyai hak untuk menerima tawaran orang tuanya menjadi suster pribadi Devan juga. Namun suster tidak menyia-nyiakan kesempatan, karena dengan menjadi suster pribadi Devan juga, ia bisa kembali dekat dengan laki-laki yang ia cintai. Dan juga sekaligus ia bisa menambah penghasilannya untuk Emil. Saat sedang merawat Devan tiba-tiba saja suster L masuk ke kamar Devan, dan suster L melihat Devan kembali mengingat Nara. Langsung saja Nara terkejut, dan menjatuhkan tutupan gelas. Dari beberapa itu, maka Devan sangat yakin kalau suster L adalah Nara kekasihnya. Menurut kalian semua, apakah suster L akhirnya mengaku dengan Devan kalau ia adalah Nara? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sekian informasi yang bisa kita sampaikan. Untuk teman-teman semuanya, jika menurut kalian informasi ini bermanfaat silahkan klik tombol like di bawah. Jika tidak silahkan kritik kami di kolom komentar. Terakhir kami ingatkan untuk jangan lupa klik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.